wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Baik, kalau semuanya siap, Ibu minta semuanya mengeluarkan buku yang diperlukan pada hari ini. Yang tidak diperlukan, silahkan tidak usah ada di atas meja. Semua mengerti? Mengerti, Bu. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri dari makhluk hidup. Makhluk itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Nah, termasuk alam semesta ini. Makhluk itu dibagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang mengerti nggak apa itu makhluk hidup? Saya, Bu. Ya, Alvina. Makhluk hidup itu adalah segala sesuatu yang hidup dan hidup. Betul sekali ya apa yang dikatakan Alvina. Jadi makhluk hidup itu segala sesuatu yang bernyawa dan memiliki ciri-ciri kehidupan. Lalu selanjutnya ada yang tahu nggak apa saja yang termasuk ke dalam makhluk hidup itu? Saya, Bu. Ya, sekarang Tika. Manusia termasuk makhluk hidup, Bu. Hewan juga makhluk hidup, Bu. Tumbuhan juga, Bu. Betul sekali ya apa yang dikatakan Yutika, Risha, dan Paramesti. Jadi kita ini termasuk ke dalam makhluk hidup karena manusia itu memiliki ciri-ciri kehidupan. Terus hewan dan tumbuhan juga termasuk ke dalam makhluk hidup karena mereka juga bernyawa dan memiliki ciri-ciri kehidupan. Rela, Ica, sedang apa kalian? Jadi selama Ibu menjelaskan kalian tidak memperhatikan ya? Karena kalian tidak memperhatikan, coba sekarang kalian berdua mengulangi apa yang sudah disampaikan teman-teman kalian tadi. Maaf, Bu. Makhluk hidup adalah sesuatu yang bernyawa dan memiliki ciri-ciri kehidupan. Baik, sekarang Ica. Saya nggak tahu, saya nggak mendengarkan. Untuk kalian berdua, lain kali jangan mengulangi perbuatan ini lagi ya. Jika Bapak Ibu guru kalian menerangkan, sebaiknya kalian mendengarkan dengan baik. Mengerti kalian? Mengerti, Bu. Baik anak-anak, kembali perhatikan Ibu ya. Jadi sekarang kita akan membahas ciri-ciri pada makhluk hidup. Kita mulai dari manusia. Apakah manusia itu setiap hari memerlukan makanan, minuman, harus bernafas, bergerak, dan berkembang biak? Iya, Bu. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Manusia itu memerlukan makanan untuk sumber tenaga, melakukan kegiatan sehari-hari. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan, mereka juga memerlukan makanan, nutrisi, minuman, harus bergerak dan bernafas. Sampai sini kalian bisa paham? Bisa, Bu. Umi, apakah kamu hari ini sedang tidak enak badan? Iya, Bu. Loh, badan kamu panas sekali. Sebaiknya kalau sedang tidak enak badan, tidak usah ke sekolah dan cukup mengirimkan surat izin saja ya. Ica bisa minta tolong untuk mengantarkan Umi ke UKS biar Umi bisa istirahat di sana. Terima kasih ya Ica. Ayo pelan-pelan, Bu. Iya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Satu kelompok itu berisi 2 orang ya. Jadi teman samping kalian itu yang menjadi teman satu kelompok kalian. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, jadi di sini Ibu memiliki 2 lembar kerja yang harus kalian selesaikan hari ini. Yang pertama, kalian harus mengelompokkan benda mana yang termasuk ke dalam benda hidup dan tidak hidup. Lalu yang kedua, kalian mencocokkan perilaku makhluk hidup ke dalam ciri-ciri makhluk hidup yang ditunjukkan. Saya bagi dulu ya. Tolong dikerjakan. Baik, waktu mengerjakan 15 menit bisa dikerjakan dari sekarang ya. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini gambar bunglon ya, Bu? Iya, itu gambar bunglon.
Jadi ini termasuk ke dalam adaptasi, Bu. Betul sekali Yutika. Jadi bunglon ini termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup adaptasi. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, anak-anak, Ibu sudah melihat hasil diskusi dari kalian. Kalian sudah mengerti apa saja yang termasuk ke dalam makhluk hidup dan tidak makhluk hidup dan bukan makhluk hidup, dan juga ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Jadi penjelasan selanjutnya adalah bagaimana cara makhluk hidup itu bisa bertahan hidup. Makhluk hidup itu bisa bertahan hidup apabila ia mendapatkan makanan dan minuman untuk sumber tenaga ia melakukan kehidupan sehari-hari. Selain itu, manusia, tumbuhan, hewan itu juga memerlukan air, udara, dan juga sinar matahari. Terutama tumbuhan itu memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Bu, ya Para Mesti. Bagaimana kalau makhluk hidup itu tidak memperoleh itu semua? Apa yang akan terjadi, Bu? Ya, baik, bagus sekali pertanyaan dari Para Mesti. Untuk menjawab pertanyaan dari Para Mesti sekaligus sebagai penguatan pembelajaran kita hari ini. Jadi, apabila makhluk hidup itu tidak memerlukan makanan, maka makhluk hidup itu dinyatakan tidak bernyawa atau sudah mati. Gitu. Apakah bisa dipahami Para Mesti dan teman-teman semuanya? Bisa, Bu. Baik, apabila sudah paham, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa sampai rumah harus dipelajari kembali apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.